تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita masih bisa berkumpul kembali di dalam tempat yang mulia dan di dalam majelis yang mulia. Semoga perkumpulan ini diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan sebelum ini kita sudah memasuki pembahasan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Ada beberapa poin yang sudah kita pelajari ya, dan waktu itu kita belum selesai membahas tentang hijrahnya Nabi SAW ke Madinah. Intinya Nabi hijrah ke Madinah setelah 2 bulan para sahabat dan kaum muslimin berada di kota Madinah. Jadi para sahabat yang berangkat terlebih dahulu, kemudian Nabi nunggu perintah dari Allah. Bila Allah memerintahkan beliau untuk hijrah, maka beliau berangkat. Bila Allah belum memerintahkan, maka beliau akan tetap tinggal di kota Mekah. Jemaah rahimakumullah. Ada sebab yang membuat beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk hijrah ke Madinah, dan yang membuat sebab itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang mana pada saat itu beliau direncanakan oleh orang-orang kafir Mekah untuk dibunuh, Bapak Ibu. Jadi mereka udah bingung, udah kalang kabut karena mereka tidak bisa menghalangi kaum muslimin hijrah ke Madinah. Kata mereka ini tidak ada cara lain kecuali membunuh Muhammad. Maka mereka mengutus 10 anak muda dari berbagai macam suku untuk mengepung beliau pada malam hari dan membunuh secara bersama-sama. Kenapa harus 10 dan dari masing-masing suku? Karena apabila Muhammad terbunuh, kata mereka, Bani Hashim tidak akan berani melawan. Karena yang terlibat dalam pembunuhan itu ada 10 suku. Sehingga Bani Hashim akan menerima untuk diganti dengan diat, yaitu 100 ekor unta. Nah, kemudian jemaah rahimakumullah, berita atau rencana pembunuhan itu disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, dan beliau diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk hijrah ke Madinah. Ya. Kemudian malaikat Jibril menunjuk sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Dan ini kata ulama menunjukkan kemuliaan sahabat Abu Bakar. Ya, waktu itu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Man yuhajir ma'i ya Rasulullah?" Ya wahai Jibril, siapa yang akan menemaniku ketika hijrah? Kemudian malaikat Jibril menjawab, Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian
Ini juga sudah kita pelajari. Siang-siang Rasulullah ke rumah Abu Bakar untuk membahas rencana hijrah. Jadi malamnya berangkat, siangnya beliau ke rumahnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, beliau membicarakan bagaimana rencananya, tahapannya, siapa yang bertugas nanti mengantarkan makanan, kemudian siapa yang bertugas mengantarkan minuman, siapa yang bertugas mencarikan informasi tentang orang-orang kafir Mekah, ya kan? Itu semua sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi kita melakukan sebab, ya, melakukan ikhtiar. Sebenarnya tanpa rencana yang begitu matang, beliau akan dibimbing oleh Allah SWT. Tapi begitulah seorang Nabi dan Rasul memberikan contoh kepada umatnya bahwa pentingnya ikhtiar, pentingnya berusaha. Allah memberikan kita kekuatan dan diberikan kita kecerdasan, kemampuan untuk berpikir. Itu salah satu tujuannya adalah supaya kita berusaha. Jemaah rahimakumullah. Kemudian ini ya rencana yang dibahas oleh Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar pada siang hari sebelum berangkat hijrah, ya. Ini juga sudah kita pelajari. Kemudian pesan malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, malam ini janganlah kamu tidur di tempat tidur kamu, karena orang-orang kafir itu akan mengeksekusi kamu ketika kamu tidur. Kemudian Rasulullah SAW ketika malam sudah tiba, beliau memerintahkan sahabatnya sekaligus sepupunya yang bernama Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya dan melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Waktu itu sahabat Ali ditanya oleh Rasulullah, wahai Ali, kamu tidak takut kalau kau yang dibunuh karena mereka mengira bahwa engkau adalah aku? Kata sahabat Ali, aku tidak takut ya Rasulullah. Jika aku mati maka akan lahir Ali-Ali yang lain. Tapi jika engkau yang mati, siapa yang akan menggantikan dakwah dalam agama ini? Nah, ini kecintaannya para sahabat kepada Rasulullah. Mereka rela berjuang, bahkan mengorbankan nyawa untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya berucap cinta kepada Rasulullah. Kita hanya berkata sayang kepada Rasulullah, tapi pembuktian kita tidak seberapa, Bapak Ibu, ya. Kemudian Rasulullah keluar membaca surah Yasin. Ini sudah belum? Belum ya? Sudah. Ada perbedaan pendapat karena 2 bulan yang lalu. Baik, jadi sebelum Rasulullah keluar dari rumahnya, dan waktu itu orang-orang kafir sudah mengepung rumah Rasulullah SAW. Waktu itu Rasulullah membaca surah Yasin ayat 1 sampai 9. Ya, ketika Rasulullah membaca surah Yasin ayat 1 sampai 9, Allah mengirimkan rasa ngantuk kepada orang-orang kafir yang sedang mengepung rumah Rasulullah. Dan tidak ada yang bisa menahan rasa ngantuk, Bapak Ibu. Ya, enggak ada. Tidak ada yang bisa melawan rasa ngantuk. Walaupun minum kopi 1 ember, kalau sudah ngantuk tetap ngantuk. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, maka ketika orang-orang kafir tidur, jemaah rahimakumullah, Rasulullah keluar sambil melemparkan debu kepada mereka. Kemudian Allah berfirman menyebutkan kisah ini dalam surah Al-Anfal ayat 30. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Ingatlah engkau wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir ingin berbuat tipu daya kepadamu, ingin menahanmu atau ingin membunuhmu atau ingin mengusirmu. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat tipu daya, tapi Allah membalas tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baiknya pembuat tipu daya. Jadi tidak ada yang menang melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menurunkan hujan lebat, Allah tidak menurunkan angin, Allah tidak mendatangkan gempa. Cukup Allah datangkan rasa ngantuk, mereka sudah kalah. Jemaah rahimakumullah. Beda dengan perang Badar, Bapak Ibu. Kalau perang Badar itu kebalikannya. Allah datangkan ngantuk kepada kaum muslimin pada malam hari sebelum perang Badar. Sedangkan orang-orang kafir, Allah buat mereka tidak bisa tidur. Sehingga di siang harinya orang-orang kafir lemah, tidak punya ide, badannya tidak fresh, sehingga mereka berperang dalam kondisi fisik yang lemah. Sedangkan orang-orang beriman di malam harinya, Allah buat mereka tidur nyenyak, jemaah rahimakumullah. Kemudian di pagi harinya orang beriman bangun dalam keadaan badan yang kuat, yang fresh, pikiran yang tenang, yang yakin bahwa mereka akan menang. Ya, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala
menolong kekasihnya, Bapak Ibu. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa siapa di antara kalian yang susah tidur, maka bacalah surah Yasin. Yang susah tidur. Di sini ada yang susah tidur enggak? Coba angkat tangan. Susah bangun ya. Nah itu susah bangun ya, kembali kan. Orang Indonesia ini memang bukan susah tidur, susah bangun ya. Kalau orang-orang barat itu susah tidur. Mereka harus minum obat tidur dulu baru bisa tidur, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Orang Indonesia gampang sekali tidur, walaupun banyak hutangnya tetap nyenyak tidur, jemaah rahimakumullah. Ya. Baik. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini juga sudah kita pelajari, Bapak Ibu. Jadi saya singkat-singkat saja. Nah, kemudian Rasulullah berangkat melalui pintu belakang dari rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, saat berangkat itu Rasulullah SAW berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Surah Al-Isra. Jadi sunnah ketika kita mau pergi ke suatu tempat, kita berdoa dengan doa ini. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni, ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang baik. Wa akhrijni mukhraja sidqin, keluarkan aku dari tempat keluar yang baik. Maksudnya adalah kalaulah aku ditakdirkan untuk ke Madinah, jadikanlah Madinah ini tempat yang baik bagiku. Dan kalaulah aku harus keluar dari kota Mekah, jadikanlah keluarku ini sebagai kebaikan. Ya. Jadi keluarnya dalam keadaan baik, nanti masuk ke kota Madinah juga dalam keadaan baik-baik. Nah, sekarang kita masuk hijrah Rasulullah ke Madinah, episode yang kedua, Bapak Ibu. Ya. Perjalanan Rasulullah menuju Gua Sur. Jadi beliau membuat rencana bahwa perjalanan menuju Madinah untuk menghilangkan jejak dari orang-orang kafir, maka beliau terlebih dahulu bersembunyi di Gua Sur bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada malam tanggal 27 Safar tahun 14 Kenabian bertepatan dengan 12 atau 13 September 622, beliau meninggalkan rumahnya di tengah kepungan orang-orang Quraisy. Rasulullah berhasil keluar menuju rumah Abu Bakar, lalu bersama-sama keluar dari Mekah secepatnya sebelum fajar terbit. Rasulullah telah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy akan berupaya keras untuk mencarinya, dan jalan yang pertama kali akan disisir oleh mereka adalah jalan utama kota Madinah yang menuju ke arah utara. Oleh karena itu beliau memilih jalan yang berlawanan arah, yaitu jalan yang terletak di selatan Mekah. Ya, kalau ke Madinah itu biasanya orang lewat utara, tapi Nabi pakai jalan yang selatan. Jarang sekali orang ke Madinah lewat jalan itu, Bapak Ibu, karena jalannya susah, terjal. Kemudian melewati tepi laut, jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian beliau menempuh jalan ini sepanjang 5 mil hingga akhirnya sampai ke sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Sur atau Jabal Sur. Bukit yang tinggi dan jalannya terjal. Untuk mencapai gua jalan sulit didaki dan banyak bebatuan. Kondisi ini membuat kaki Rasulullah lecet. Jadi untuk sampai ke gua, karena di atas bukitnya guanya, maka untuk sampai itu tidak mudah, jemaah rahimakumullah. Ini usia berapa? Beliau usia 53. Abu Bakar lebih tua sedikit dibandingkan Rasulullah. Usia 53, malam-malam jalan sekitar jam 11, jam 12, jam 1, Bapak Ibu. Jalan menyusuri padang pasir, jemaah rahimakumullah, naik turun gunung. Jalannya juga kecil, ya kan, tidak ada lampu saat itu, dan beliau hanya ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Ini perjuangan. Berangkatnya tidak pakai unta, jalan kaki, Bapak Ibu. Tidak pakai mobil Alphard. Dari beliau jalan kaki, jemaah rahimullah, bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian di saat perjalanan menuju Ghasur, sahabat Abu Bakar kadang berada di depan, kadang berada di belakang. Sampai Nabi heran, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau bolak-balik, kadang di depanku, kadang di belakangku?" Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, kalau aku di depan itu berarti aku sedang khawatir ada musuh yang menyerang dari depan.
Kalau aku di belakang berarti aku sedang khawatir bahwa akan ada musuh yang menyerang dari belakang. Ini kecintaan sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Makanya nanti Bapak Ibu, tidak ada persahabatan yang disebut sahabat oleh Allah dalam Al-Quran kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Nabi banyak, tapi yang disebut sahabat oleh Allah dalam Al-Quran adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian jemaah rahimakumullah, nah saat tiba di Gua Sur, jarak Gua Sur dengan kota Mekah ini sekitar 5 mil. 5 mil itu berapa kilo? Ada 5 kilo ya? Hah? 1 milnya berapa kilo? 3, berarti 15 kilo, jemaah rahimakumullah. Jarak antara kota Mekah dengan Gua Sur. Nah, saat tiba di Gua Sur, ini tibanya sebelum subuh, Bapak Ibu. Ya kan? Bayangkan ya, perjuangan mereka berdua ini luar biasa. Usia sudah 53. Abu Bakar lebih tua sedikit daripada Rasulullah. Tapi mereka berjalan di malam hari, kemudian di tengah-tengah padang pasir, tidak ada lampu, kena angin malam, jemaah rahimakumullah. Kemudian harus bersembunyi di dalam gua, di mana di gua itu sangat sempit, kemudian tidak ada lampu, tidak ada makanan di situ, Bapak Ibu, tidak ada siapa-siapa di situ. Ya kan? Ini kalau tidak karena iman dan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin mereka bisa melakukannya. Kemudian ketika tiba di Gua Sur, jemaah rahimakumullah, saat itu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Demi Allah, jangan engkau masuk dulu sebelum aku masuk. Jika ada sesuatu di dalamnya, biarkanlah aku yang mengalaminya saja." Kemudian Abu Bakar masuk melihat kondisi gua, lalu membersihkannya. Dia menemukan di sampingnya ada beberapa lubang, lantas menyobek kainnya dan menyumbat lubang tersebut. Setelah dirasa aman, Abu Bakar kemudian berkata kepada Rasulullah, "Masuklah." Rasulullah pun masuk. Ya kan? Ini kecintaan sahabat kepada Rasulullah. Coba kalau kita duluan apa orang lain yang suruh duluan? Hah? Monggo jenengan rumian, karena jenengan lebih sepuh. Monggo. Nah, tapi Abu Bakar ini masuk duluan, Bapak Ibu. Padahal Abu Bakar ini adalah lebih sepuh daripada Rasulullah SAW, ya kan? Harusnya Nabilah yang memastikan bahwa tempat di dalam ini aman. Tetapi Abu Bakar justru lebih dahulu yang memasuki gua, jemaah rahimakumullah. Abu Bakar memastikan bahwa gua itu aman, sehingga ketika nanti Rasulullah masuk tidak ada sesuatu yang mengganggu. Subhanallah, Bapak Ibu. Ya. Jadi rela dirinya terlebih dahulu terkena apa-apa jika terjadi apa-apa sebelum Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ketika berdua di dalam Gua Sur, ketika Rasulullah masuk dalam Gua Sur bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian beliau merebahkan badannya dan meletakkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar dan tidur di pangkuan Abu Bakar radhiyallahu an. Subhanallah, Bapak Ibu. Ini masih belum menjadi menantu ya. Kalaulah Nabi saat itu sudah menjadi menantu, mungkin beliau sungkan ya. Ini belum, karena Nabi menikahi putrinya Abu Bakar ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah, ya kan? Ini masih baru perjalanan, Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah tertidur di pangkuannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan waktu itu sebenarnya Abu Bakar capek, tapi ditahan oleh beliau ya, karena takut Rasulullah terganggu istirahatnya. Beliau rela tidak tidur semalaman demi memberikan ketenangan dan kenyamanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Kemudian saat tertidur, sahabat Abu Bakar melihat ada kalajengking yang keluar dari sebuah lubang, yang mana Abu Bakar tidak melihat lubang itu sebelumnya, sehingga tidak ditutup oleh beliau. Jemaah rahimakumullah. Kemudian dari lubang itu keluar kalajengking. Kemudian agar kalajengking itu tidak mengganggu Rasulullah, maka lubang itu ditutup oleh Abu Bakar dengan kakinya, dihalangi oleh Abu Bakar dengan kakinya, Bapak Ibu. Akhirnya yang disengat oleh kalajengking itu adalah kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau menahan rasa sakit, ya kan? Beliau tidak berteriak, ya kan? Beliau tidak bengok-bengok, Bapak Ibu. Beliau menahan rasa sakit itu supaya tidak mengganggu istirahat Rasulullah SAW. Tapi kemudian
sahabat Abu Bakar tidak kuat, akhirnya gemeter badannya Bapak Ibu. Gemeter kemudian membuat Rasulullah terbangun. Ketika Rasulullah melihat Abu Bakar badannya pucat, jemaah rahimakumullah, maka Rasulullah berkata, "Ada apa dengan engkau wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, aku barusan disengat kelajengking dan aku tidak membangunkan engkau karena aku khawatir engkau terganggu istirahatmu." Kemudian Rasulullah SAW meludahi bagian kaki yang terkena sengatan kelajengking, diludahi oleh Rasulullah, dan pada akhirnya kakinya sahabat Abu Bakar sembuh seketika. Jemaah rahimakumullah. Ini ludahnya para nabi dan para rasul. Ya, ludahnya penuh barokah. Gak usah dibacakan apa-apa sudah sembuh. Bapak Ibu. Nabi juga pernah meludahi sahabat Ali yang sakit mata. Hadisnya sahih. Ya. Sakit mata disuruh mendekat oleh Nabi. Mendekatlah engkau wahai Ali, mendekat sahabat Ali, kemudian diludahi oleh Nabi. Sembuh seketika. Dan sahabat Ali tidak lagi sakit mata sampai beliau wafat. Jamaah rahimakumullah. Itu ludahnya Nabi. Ya kan? Karena semua yang ada melekat pada Nabi ini mengandung keberkahan. Jamaah rahimakumullah. Jadi yang pasti barokah itu adalah Nabi. Adapun selain Nabi ada dua kemungkinan, antara barokah dan tidak barokah. Nah, sama dengan kita Bapak Ibu. Ludah kita ini antara barokah dan tidak barokah. Tapi kita tidak boleh meyakini ludah kita ini barokah, lalu diberikan kepada anaknya, diberikan kepada istri dan seterusnya. Ya kan? Saya berkali-kali diminta oleh orang untuk mentahnik, saya tidak mau. Ustaz, tolong tahnik anak saya. Kunyahkan kurma, masukkan ke mulut anak saya. Saya bilang, saya tidak mau. Karena nanti takut anaknya sakit gigi. Jemaah rahimakumullah. Jadi kemudian Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, 3 malam di dalam Gua Sur. Ya. Dari malam Jumat, malam Sabtu dan malam Ahad. Jadi malam Jumat karena beliau berangkat menuju Gua Sur ini pada malam Jumat, jemaah rahimakumullah. Anggaplah dari hari Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad. Selama tinggal di Gua Sur, Asma binti Abu Bakar dan Aisyah binti Abu Bakar membuatkan makanan dan mengirimkan kepada keduanya melalui Abdullah putra Abu Bakar. Selain itu Abdullah mencarikan informasi berita tentang orang-orang Quraisy dan menyampaikan kepada Rasulullah. Sedangkan Amir bin Fuhairah, bekas budak Abu Bakar, memberikan minuman dari perahan susu kambing yang ia gembalakan dekat Gua Sur. Ketika Abdullah bin Abu Bakar pulang ke Mekah, Amir bin Fuhairah menggiring kambingnya untuk mengikuti jejaknya guna menghapusnya, sehingga yang nampak adalah bekas kaki dia dan kambing yang dia gembalakan. Jadi sudah diatur betul oleh Rasulullah sebelum berangkat. Kamu tugasnya ini, yang kamu ini tugasnya. Asma tugasnya menyiapkan makanan. Asma waktu itu membuat makanan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ya kan, memang tugasnya perempuan di zaman Nabi itu bagian konsumsi. Jadi ibu-ibu jangan berkecil hati kalau dibebankan tugas konsumsi dalam urusan dakwah. Jemaah rahimakumullah. Berdakwah itu tidak hanya yang di depan ini, tapi panjenengan yang menyiapkan segala hal untuk lancarnya dakwah itu juga disebut pendakwah, ya, dan mendapatkan pahala dakwah. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian peranan keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Peranan keluarga Abu Bakar As-Siddiq sangat besar sekali dalam peristiwa hijrahnya Nabi. Tidak ada yang mengetahui persembunyian Nabi di Gua Sur kecuali keluarga Abu Bakar, yaitu Abdullah putra beliau, Asma dan Aisyah putrinya beliau, kemudian pembantunya beliau namanya Amir bin Fuhairah. Ya kan? Kemudian tugas-tugasnya Bapak Ibu, ini tadi sudah saya sampaikan ya, tugas-tugasnya. Tugas Abdullah mencarikan informasi dan mengantarkan makanan. Tugasnya Asma dan Aisyah membuatkan makanan. Kemudian tugasnya Amir bin Fuhairah mengembalakan kambing di dekat Gua Sur sehingga susunya bisa diperah dan diminum oleh Rasulullah bersama Abu Bakar. Kemudian jemaah rahimakumullah, setiap Abdullah berangkat ke Gua Sur atau kembali, di belakangnya selalu diikuti oleh Amir dengan ternak kambingnya yang banyak, menghapus jejak Abdullah agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Baik. Kemudian upaya pengejaran kafir Quraisy terhadap
Rasulullah SAW. Mereka ini kecewa berat. Kenapa? Karena Rasulullah lolos dari kepungan mereka. Bayangkan Bapak Ibu, 10 orang diutus, tapi tidak ada satupun di antara mereka yang bisa menangkap atau mengikat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 orang itu semuanya dibuat ngantuk dan tertidur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Jadi serentak mereka mengantuk. Kan biasanya kalau ada perkumpulan 10 orang, itu ngantuknya tidak serentak Bapak Ibu. Yang satu tidur, akhirnya yang lain ikut tidur. Ini enggak, ngantuknya serentak sehingga mereka 10 orang itu tidak merasa dan tidak melihat Rasulullah SAW telah keluar dari rumahnya. Jemaah rahimahullah. Nah, peristiwa ini membuat orang-orang kafir sangat kecewa. Ya kan? Akhirnya orang kafir terus mencari Nabi. Mereka mengeluarkan banyak harta dan menyewa ahli jejak. Jemaah rahimakumullah, jejak di padang pasir untuk melacak di mana keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar. Karena mereka meyakini Rasulullah masih belum begitu jauh dari kota Mekah. Ya kan? Maka jemaah rahimakumullah, mereka pun mengerahkan ahli jejak, orang-orang pintar, orang-orang yang ahli dalam perjalanan untuk menemukan di mana keberadaan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Sampai-sampai mereka memberikan hadiah 100 ekor unta. Siapa yang bisa membawa Rasulullah hidup ataupun mati ke hadapan mereka, Bapak Ibu. Ya. Kemudian para ahli jejak itu pun berangkat. Mereka berusaha mencari di mana keberadaan Rasulullah SAW. Namanya ahli jejak, jemaah rahimahullah. Mereka tahu kemana jejak kaki itu berlalu, jemaah rahimakumullah. Kemudian di mana ujungnya. Mereka menyusuri. Akhirnya ketika mereka menyusuri jejak kaki itu ke arah mana tadi? Selatan atau utara? Nah, ke arah selatan, jemaah rahimakumullah. Itu mereka mendapati bahwa jejak kaki itu berhenti di gua Sur atau di bukit Sur. Ya kan? Akhirnya para ahli jejak itu pun mendekat, kemudian mereka sudah berada di mulut gua Sur, jemaah rahimakumullah. Nah, sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an saat itu melihat kaki mereka. Sudah melihat kaki mereka. Jadi mereka ini sudah berbincang-bincang di luar. Sepertinya di sini tempat persembunyian Muhammad dan Abu Bakar. Ya kan? Kata yang satunya tidak mungkin. Waktu itu Abu Bakar sudah melihat kaki mereka. Kemudian sedangkan Nabi berbaring di pangkuan sahabat Abu Bakar. Nabi tenang aja berbaring di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke bawah, mereka akan melihat kita." Jadi waktu itu Abu Bakar cemas, takut, khawatir mereka melihat beliau dan Nabi SAW. Kemudian Bapak Ibu, Nabi menenangkan hati sahabat Abu Bakar. Apa kata Nabi? "Ya Aba Bakrin, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang 2 orang, sedangkan yang ketiga adalah Allah? Kata Nabi, kita ini kelihatannya aja berdua, sebenarnya kita bertiga. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah At-Taubah Allah mengatakan, "La tahzan innallaha ma'ana." Wahai Abu Bakar, jangan kau sedih, Allah bersama kita. Ya. Jadi waktu itu Abu Bakar khawatir, takut orang kafir bisa melihat beliau dan Nabi kemudian masuk dan membunuh Nabi SAW. Tapi Nabi menenangkan. Nah, syarat orang itu bisa menenangkan orang lain, syaratnya apa? Syaratnya dia harus tenang. Kalau dia juga takut, ya gak bisa menenangkan hati orang lain, jemaah rahimakumullah. Nah, waktu itu Nabi dalam keadaan tenang, dalam keadaan yakin bahwa Allah bersama Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Sehingga ketika Nabi menenangkan sahabat Abu Bakar, Bapak Ibu, Abu Bakar betul-betul tenang saat itu. Ya kan? Jadi kalau kita ingin menenangkan orang lain, terlebih dahulu kita harus tenang. Makanya dakwah itu tidak akan masuk ke hati manusia kalau kita tidak melakukan. Enggak bisa. Karena itu ada seorang ibu datang kepada seorang kiai. Kata ibunya, "Wahai Pak Kiai, nasihati anak saya ini. Karena anak saya ini selalu senang makan garam. Jadi garam itu dibuat cemilan. Ya. Saya takut nanti ada apa-apa dengan anak saya." Kata kiainya, "Minggu depan datang lagi ke sini."
Datang lagi lah pekan berikutnya kepada kiai itu, jemaah rahimakumullah. Kemudian dinasihati sama kiainya, "Nak, berhenti kau makan garam." Langsung anaknya berhenti makan garam. Jemaah rahimakumullah. Ibunya heran. Ini Pak Kiai cuma nasihat itu 1 kali saja, anak saya langsung berhenti. Sedangkan ibunya menasihati berulang kali tapi anaknya tetap aja makan garam. Ditanya oleh ibunya kepada kiai itu, "Wahai kiai, apa rahasianya sehingga nasihat engkau ini langsung diterima oleh anak saya?" Kata kiainya, "Ketika aku nyuruh kalian pulang, selama sepekan itu saya tidak makan garam." Jadi selama sepekan kiainya tidak makan garam, Bapak Ibu. Nah, sehingga ketika saya menasihati, "Nak, jangan kau makan garam," nasihat saya masuk kepada anak itu. Karena mengamalkan tidak makan garam. Jemaah rahimakumullah. Ya kan? Jadi dakwah kita ini akan tajam dan akan menyentuh hati orang-orang yang kita dakwahi apabila kita mengamalkan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Nah, waktu itu Nabi dalam keadaan tenang, Bapak Ibu. Dalam keadaan tenang, yakin bahwa Allah menolong beliau. Maka ketika beliau menasihati Abu Bakar, "Tenanglah, jangan kau bersedih, Allah bersama kita." Saat itu kecemasan Abu Bakar berubah menjadi ketenangan. Jemaah rahimakumullah. Dan betul Allah datangkan pertolongan. Allah menolong Nabi Muhammad dari musuhnya melalui musuhnya sendiri. Jadi ada di antara mereka yang berkata, tidak mungkin ada orang di dalam, karena sarang laba-laba masih utuh. Kemudian burung juga masih mengerami. Tidak mungkin ada orang. Kalau ada orang masuk, pasti sarang laba-laba itu rusak dan burung tidak akan mengerami di situ. Dia pasti pindah. Ya, itulah cara Allah menolong kekasihnya melalui musuhnya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Jadi dari kisah ini kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersama hambanya yang memperjuangkan agamanya. Allah tidak akan mungkin meninggalkan mereka. Ya. Allah pasti menolong kekasihnya, Bapak Ibu, dengan caranya sendiri, ya kan? Dengan caranya sendiri. Allah datangkan sarang laba-laba, Allah datangkan burung yang mengeram, Allah datangkan keyakinan di hati sebagian musuhnya bahwa yakin tidak akan ada orang di dalam gua Sur. Jemaah rahimakumullah. Itu cara Allah menolong kekasihnya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan yang tidak disangka-sangka dari Allah, jadilah kekasih Allah. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka dari Allah, jadilah kekasih Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dan Allah kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ulama dulu itu kalau dapat rezeki yang tidak disangka-sangka, mereka berkata, "Ya Allah, semoga ini berkah dari ketakwaanku." Karena engkau berfirman, siapa yang bertakwa akan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Jemaah rahimakumullah. Ya. Allah memberikan pertolongan dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang penting kita yakin bahwa Allah akan menolong kita. Kemudian Allah mengabadikan di dalam Al-Quran. Jadi persahabatan Rasulullah dengan Abu Bakar diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Surah At-Taubah ayat 40. Coba kita perhatikan maknanya. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini idh huma fil ghar. Jika kamu tidak menolong Nabi Muhammad, maksudnya jika kalian wahai orang-orang Mekah tidak menolong Nabi Muhammad, Allah yang akan menolong Nabi Muhammad. Ingatlah ketika orang-orang kafir mengeluarkan Muhammad dari kota Mekah. Tsaniyasnaini, dalam keadaan berdua saat itu bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian ketika keduanya berada di dalam gua Sur, idz yaqulu li sahibihi, ketika dia Muhammad berkata kepada sahabatnya. Allah tidak menyebut Abu Bakar, tapi Allah menyebut apa? Sahabat. Menunjukkan persahabatan Abu Bakar dengan Nabi ini betul-betul diakui oleh Allah SWT. Karena ini bukan persahabatan biasa, Bapak Ibu. Ini persahabatan karena Allah. Abu Bakar rela mati demi Nabi. Abu Bakar rela tidak tidur demi menjaga istirahat Nabi SAW. Ya. Kemudian waktu itu Nabi berkata kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya. Baik. Kita lanjut.
berangkat menuju Madinah. Jemaah rahimakumullah. Ya. 3 malam lamanya Nabi bersama Abu Bakar menginap di dalam Gua Sur. Kemudian Nabi berangkat menuju Madinah pada hari Senin, tanggal 1 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 16 September 662 Masehi. Nabi bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid ini orang kafir, orang musyrik Bapak Ibu, yang telah dibayar oleh Abu Bakar sebelumnya dan dititipkan 2 unta, ya kan, untuk menjadi penunjuk jalan menuju kota Madinah. Karena Abdullah ini orang yang ahli jalan alternatif. Ya, kalau orang biasanya lewat utara, Abdullah bisa menunjukkan jalan lain menuju kota Madinah yang tidak dilewati oleh orang pada umumnya, ya kan? Ini dalil bahwa bolehnya kita bekerja sama dengan orang kafir. Boleh. Ya kan, selama itu dalam urusan dunia. Jemaah rahimakumullah. Kemudian Abdullah bin Uraikid saat itu menjemput sahabat Abu Bakar dan Rasulullah SAW sambil membawakan 2 ekor unta, Bapak Ibu. Ya. Ketika itu setelah semuanya sudah siap dan makanan sudah bekal makanan sudah digantungkan di ontanya Rasulullah SAW dan ontanya sahabat Abu Bakar, ya kan? Maka saat itu Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar, ada hadisnya, kata Rasulullah, aku tidak ingin menaiki onta yang bukan milik aku. Kata Nabi, aku tidak ingin menaiki onta yang bukan milik aku. Inni la arkab ba'iran laisa li. Wahai Abu Bakar, aku tidak akan menunggangi onta yang bukan milik aku. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, unta ini aku hadiahkan untuk engkau. Kata Rasulullah, saya enggak mau. Saya maunya membeli. Ya. Kata Abu Bakar, tidak ya Rasulullah, unta ini aku hadiahkan untuk engkau. Tidak, kata Nabi, aku mau beli. Karena Nabi maksa membeli dan Nabi minta disebutkan harganya. Kalau begitu ya Rasulullah, sudahlah saya kasih harga 10 dirham. Kemudian Rasulullah SAW membayar 10 dirham kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini menandakan apa? Bahwa Nabi kita ini tidak bergantung kepada orang lain. Selama Nabi bisa melakukannya, kenapa Nabi harus menerima pemberian daripada orang? Jemaah rahimakumullah. Dan Nabi mengatakan bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ketika tidak bergantung kepada manusia. Ya, jadi sebisa mungkin kita tidak minta tolong kepada manusia, Bapak Ibu. Sebisa mungkin. Kalau kita bisa melakukannya, lakukanlah sendiri. Kecuali urusan umat ya, baru kita minta tolong orang untuk ikut menyumbang. Karena ini urusan umum. Tapi untuk urusan pribadi, sebisa mungkin kita tidak minta tolong orang lain. Jemaah rahimakumullah. Nabi itu ketika wafat, baju perangnya masih tergadai. Tergadai kepada siapa? Orang Yahudi. Kenapa Nabi tidak pinjam kepada orang Muslim? Bukankah banyak sahabat yang kaya? Nabi kalau pinjam kepada sahabatnya pasti dibebaskan oleh sahabat itu, ya kan? Ya Rasulullah, nggak usah bayar. Makanya terkadang ustadz itu, mohon maaf ya, seorang ustadz, kenapa dia tidak menggunakan jasa jemaahnya? Karena khawatir nanti kalau ustadz itu menggunakan jasa jemaahnya tidak mau jangan ustadznya, ya kan, sungkan, ya kan? Mau tapi sungkan. Akhirnya apa? Ustaz tidak mau seperti itu, tidak mau dia rugi dan sebagainya. Akhirnya dia ngambil jasanya orang lain. Jemaah rahimakumullah. Kalau Nabi mau, Nabi ngambil jasanya para sahabat. Banyak para sahabat yang kaya, Bapak Ibu, yang menjual gandum. Tapi waktu itu Nabi memilih membeli kepada orang Yahudi, dan beliau menggadaikan baju perangnya karena tidak punya duit untuk membayar. Ketika beliau wafat, baju perang itu masih tergadaikan. Jemaah rahimakumullah. Jadi sebisa mungkin kita istighna ya, tidak bergantung, tidak mengemis, tidak berharap bantuan dari manusia. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa dalam dakwah itu butuh perjuangan. Ya. Jangan hanya berani keluar saja. Jangan hanya pandai mendoakan saja, tapi seorang pendai juga harus keluar duit, Bapak Ibu. Harus keluar uangnya sebagaimana Nabi.
Nabi tidak hanya berdakwah, tapi beliau juga mengeluarkan hartanya. Buktinya apa? Beliau tidak mau diberikan hadiah unta. Beliau maunya membeli, jemaah rahimakumullah. Jadi seorang pendai juga harus berkorban harta supaya dakwah itu betul-betul sempurna, jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian sayembara 100 ekor unta. Jadi mereka sudah menyewa tukang ahli jejak zaman Rasulullah untuk bisa mengetahui di mana keberadaan Rasulullah, tapi tidak berhasil. Akhirnya mereka waktu itu orang-orang kafir mengumumkan di khalayak ramai bahwa siapa yang bisa mendapati Muhammad dan bisa membawanya ke hadapan kami dalam keadaan hidup maupun mati, maka dia akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Kalau satu unta itu 50 juta, berarti dapat berapa nih? Dapat 5 miliar. Maka banyak orang yang tergiur, terutama orang-orang miskin, jemaah rahimakumullah. Di antara yang tergiur dalam tawaran ini yaitu seorang laki-laki namanya Suraqah bin Jaksam. Ada juga yang menamainya Suraqah bin Malik, Bapak Ibu. Ya. Waktu itu Suraqah bin Malik ikut dalam satu perbincangan, satu perkumpulan. Kemudian dalam satu perkumpulan itu ada seorang laki-laki yang berkata, aku melihat ada bayangan hitam di tepi pantai, dan aku yakin itulah Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Kata Suraqah bin Jaksam, oh itu bukan itu orang nyari barang atau orang sedang tersesat, itu bukan Muhammad dan sahabatnya, bukan. Padahal Suraqah yakin itu adalah Muhammad dan sahabatnya, tapi dia ingin mendapatkan hadiah itu sendiri. Dia tidak mau ada orang lain dapat hadiah 100 ekor unta. Dia pengen sendiri dapat hadiah itu. Jemaah rahimakumullah. Setelah orang-orang terpengaruh oleh Suraqah bahwa tidak ada orang yang lewat dan tidak mungkin Muhammad lewat di tepi pantai, jemaah rahimakumullah, kemudian saat itu Suraqah berangkat. Dan Suraqah yakin bayangan hitam itu adalah Muhammad dan Abu Bakar. Dia berangkat, Bapak Ibu, membawa kudanya dan membawa pedang. Ketika dia memacu kudanya dan mendekati Rasulullah SAW, sudah melihat Rasulullah, maka Allah buat kudanya terperosok masuk ke dalam pasir, jemaah rahimakumullah. Kemudian Suraqah terpental. Lalu dia tidak kapok, naik lagi, Bapak Ibu. Dipacu lagi kudanya, jatuh lagi. Sampai pada akhirnya, jemaah rahimakumullah, Allah datangkan badai debu. Ya, Allah datangkan badai sehingga menutup matanya Suraqah. Kemudian membuat Suraqah tidak berdaya. Akhirnya Suraqah meminta tolong kepada Rasulullah. Tolong Muhammad, tolong aku. Rasulullah SAW menoleh ke belakang. Kemudian kata Rasulullah, ayo kita tolong dia. Kata Abu Bakar, jangan ya Rasul. Dia itu datang untuk membunuh engkau. Kita tinggalkan saja dia. Kata Rasulullah, kita tolong aja dia. Ditolong oleh Nabi. Diangkatkan kudanya, kemudian dibersihkan matanya oleh Nabi SAW. Ya kan? Setelah itu Suraqah berkata kepada Nabi SAW, wahai Muhammad, apakah yang kau inginkan dariku? Kalau kau ingin bekal, aku akan berikan semua bekalku kepada engkau. Kata Rasulullah, saya tidak ingin apa-apa. Saya cuma ingin satu dari engkau. Sembunyikan di keberadaanku dari orang lain. Ya kan? Waktu itu Suraqah tidak dipaksa oleh Nabi masuk Islam. Kalau kau tidak masuk Islam, aku akan bunuh kau. Tidak, Bapak Ibu, karena Islam itu tidak ada paksaan. La ikraha fid din. Kemudian jemaah rahimakumullah, Suraqah menyanggupi permintaan Nabi, yaitu merahasiakan keberadaan Nabi. Maka kemudian Suraqah balik ke Mekah. Ketika kembali ke Mekah ketemu sama orang, kata Suraqah, kamu jangan lewat sini, sia-sia. Enggak ada, saya sudah menyusuri jalan ke sana tadi, enggak ada Muhammad di sini. Enggak ada. Nanti ketemu orang lagi, akhirnya Suraqah bilang apa? Tidak mungkin, dan tidak ada Muhammad di lewat jalan sini. Ya kan? Saya sudah menyusuri jalan ini sejauh beberapa kilo tapi tidak bertemu dengan Muhammad. Lebih baik kalian pulang daripada kalian capek-capek. Ya kan? Awalnya membenci tapi kemudian membela. Itulah kekuasaan Allah. Membolak-balikkan hati manusia. Yang awalnya ingin mencelakai tapi kemudian melindungi, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Allah punya cara tersendiri untuk
menolong kekasihnya, Bapak Ibu. Kemudian Rasulullah terus berjalan ditemani oleh sahabat Abu Bakar sampai akhirnya tiba di Quba. Ya. Quba ini sudah dekat dengan kota Madinah, sekitar 5 kilo dari kota Madinah, jemaah rahimakumullah. Ya. 5 kilo itu dari sini kemana? 5 kilo. Nah, sini ke Bumi Ayu misalnya, Bapak Ibu. Nah, waktu perjalanan bersama Abu Bakar As-Siddiq, dalam perjalanan itu Abu Bakar sempat ditanya, Bapak Ibu. Ditanya oleh seseorang, yang mana orang itu tidak tahu kalau yang bersama beliau itu adalah Nabi SAW. Orang ini dengar-dengar siapa yang dapat membawa Nabi akan dapat unta, tapi dia nggak tahu siapa yang mana Nabi Muhammad, ya kan? Kemudian Abu Bakar ditanya tentang identitas orang yang bersama beliau. Abu Bakar menjawab, dia yang menunjuki aku jalan. Dia yang menunjuki aku jalan, kata Abu Bakar. Akhirnya orang itu pun pergi. Dan orang itu tidak menyadari bahwa yang dimaksud oleh Abu Bakar adalah menunjuki jalan menuju keselamatan, bukan menuju Madinah. Nah, ini namanya tawriyah. Tawriyah itu diperbolehkan kalau dalam keadaan darurat. Misalnya panjenengan diajak untuk acara apa namanya? Acara Natal, Bapak Ibu. Sedangkan tidak boleh kan mengikuti acara Natal karena itu acara keagamaan non-muslim. Panjenengan boleh menggunakan kalimat tawriyah. Maaf, saya tidak bisa datang karena sakit. Itu kalimat tawriyah. Karena sakit ini banyak tafsirannya, bisa sakit fisik, bisa juga sakit hati. Nabi Ibrahim pernah menggunakan kalimat tawriyah. Ketika diajak oleh kaumnya untuk merayakan hari besar mereka, Nabi Ibrahim menjawab, "Inni sakim, aku dalam keadaan sakit. Aku tidak bisa ikut," kata Nabi Ibrahim. Dan dalam hal ini tidak dianggap berbohong. Jemaah rahimakumullah. Abu Bakar dalam hal ini tidak dianggap berbohong karena Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan dia yang menunjuki aku jalan. Maksudnya adalah jalan menuju keselamatan, bukan menuju Madinah. Kemudian Bapak Ibu, pada tanggal 8 Rabiul Awal, Rasulullah dan Abu Bakar tiba di Quba, arah barat Masjid Nabawi yang berjarak sekitar 5 kilo dari Madinah. Di sana Rasulullah SAW dan Abu Bakar disambut dengan sangat hangat. Apalagi kedatangan Rasulullah memang ditunggu-tunggu oleh mereka. Penduduk Madinah yang mendengar Rasulullah tiba di Quba juga berdatangan menyambut beliau. Nabi tinggal di Quba selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Di tempat itu beliau membangun sebuah masjid Quba yang disifati oleh Allah dengan masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan kepada Allah. Surah At-Taubah ayat 108. Inilah masjid pertama yang dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masjid yang terakhir dibangun oleh Nabi itu Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu dikatakan masjid paling akhir dibangun oleh para nabi dan para rasul. Jemaah rahimakumullah. Ya. Kemudian setelah di Quba 4 hari, ya, lalu Nabi SAW menuju kota Madinah, Bapak Ibu. Pada hari Jumat pagi, beliau bersama Abu Bakar berangkat dari Quba menuju Madinah. Diantar oleh keluarga ibu beliau dari Bani An-Najjar dan rombongan. Jadi banyak rombongan yang mengiringi Nabi, terutama orang-orang Madinah. Ya kan, karena jaraknya sudah dekat. Jadi ada beberapa orang Madinah yang datang ke Quba menyambut Nabi, meladeni Nabi, kemudian memperhatikan Nabi SAW. Ketika berangkat menuju Madinah, Nabi berangkat bersama rombongan. Jemaah rahimakumullah. Sebelum sampai di Madinah, waktu sholat Jumat telah tiba. Maka beliau sholat di perkampungan Bani Salim bin Auf bersama rombongan yang berjumlah sekitar 100 orang. Bapak Ibu. Disitulah sholat Jumat pertama kali dilakukan oleh Nabi. Setelah sholat Jumat selesai, beliau menuju ke Madinah. Setibanya di Madinah, beliau disambut dengan sangat meriah. Ada sahabat Nabi yang berkata, aku belum pernah melihat orang Madinah sebahagia ketika mereka menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Bahagia. Karena dinanti-nanti Bapak Ibu. Seperti panjenengan ya, anaknya mondok. Jauh di luar negeri anaknya mondok. Atau belajar di luar negeri. Kedatangannya dinanti-nantikan. Maka ketika anak itu datang, pasti akan disambut dengan hangat dan gembira oleh panjenengan.
disiapkan kamarnya, disiapkan makanan yang enak dan seterusnya. Ya kan? Orang Madinah menyambut Nabi lebih bahagia daripada itu. Jemaah rahimakumullah. Sehingga ada di antara mereka Bapak Ibu yang naik ke atap rumahnya, naik ke pohon kurma untuk bisa melihat wajahnya Rasulullah. Ya kan? Mereka kalau lihat dari kerumunan orang itu tidak bisa. Karena terutama yang pendek-pendek. Susah jemaah rahimakumullah. Akhirnya naik ke atap, naik ke pohon kurma untuk melihat wajahnya Rasulullah SAW. Subhanallah. Dan mereka saat itu menyambut Rasulullah dengan syair ya. Syair yang sangat masyhur. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta'. Hafal enggak? Oh, karena enggak dibaan jenengan ya. Nah, saya hafal ini ya, karena sering mendengarkan. Tala'al badru alaina. Subhanallah ya. Kata mereka, Tala'al badru alaina. Telah tiba bulan purnama kepada kami. Nah, bulan purnama itu yang dimaksud siapa? Nabi SAW. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Dari kampung Saniyatil Wada. Kampung ini Nabi sempat singgah di kampung Saniyatil Wada, Bapak Ibu, sebelum menuju Madinah. Kemudian wajabasyukru alaina, wajib atas kami bersyukur kepada Allah. Mada'a lillahi da', dia yang selalu mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal mab'utsu fina, wahai orang yang diutus kepada kami. Jita bil amril muta, engkau datang membawa urusan yang harus diikuti, yang harus ditaati. Jadi mereka senang. Orang Arab ini kalau senang bersyair Bapak Ibu. Ya kan? Kalau kita senang, apa yang kita lakukan? Ya kan? Orang Indonesia ini kalau senang siulan, jemaah Allah. Orang Arab itu kalau senang bersyair mereka. Membenci juga bersyair. Ya kan? Jadi syair ini awalnya menyambut kedatangan Nabi. Tapi sama orang-orang sekarang dibuat menyambut kedatangan presiden, menyambut kedatangan bupati, wali kota, disambut qala al-badru, telah datang bulan purnama kepada kami. Bulan purnama apa? Jemaah rahimakumullah. Wajib syukru alaina, wajib kita bersyukur atas kedatangannya. Ini tidak tepat, Bapak Ibu. Kalau kiai pendai masih oke lah. Ini tidak jelas, apalagi penjahat koruptor jemaah dijawab, disambut orang non muslim lagi disambut dengan tola'al. Sudah disambut biasa aja kalau orang muslim datang, ya kan? Nah, kemudian ketika orang-orang menyambut Rasulullah dengan antusias Bapak Ibu, Rasulullah mendoakan orang-orang Madinah. Kata Rasulullah apa? Ya Allah, Allahumma inna Ibrahim kana abdak wa khalilak da'a li ahli Makkah bil barakah wa ana Muhammad abduka wa rasuluk ud'uka li ahli Madinah. Ya Allah, Ibrahim mendoakan orang Mekah mendapatkan keberkahan. Sekarang aku akan mendoakan orang-orang Madinah mendapatkan keberkahan. Jadi orang-orang Madinah diberkahi oleh Allah, itu barakah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini saya selesaikan ya, konsep lagi. Semua orang ingin Rasulullah tinggal di rumahnya. Jadi ketika Rasulullah datang, mereka berebut tali ontanya Nabi. Ya Rasulullah tinggal di rumah saya tinggal di luar enggak apa-apa. Pokoknya mereka pengen Rasulullah tinggal di rumah mereka. Kemudian jemaah rahimakumullah, kalau Rasulullah memilih salah satunya, khawatir yang lain cemburu. Maka Rasulullah ini orang yang bijaksana Bapak Ibu. Kata Rasulullah, sudah lepaskan tali onta itu. Biarkan onta ini berjalan sendiri, karena onta ini diperintah oleh Allah. Maka onta itu pun berjalan sendiri. Kata Nabi, di mana onta ini duduk, disitulah rumahku. Ternyata onta itu duduk di tanah milik anak yatim. Jemaah rahimakumullah. Bukan di depan rumahnya sahabat, ya, tapi duduk di tanah milik anak yatim Bapak. Kemudian Rasulullah SAW berkata,
Di sini akan dibangun rumahku dan di sini juga akan dibangun masjid. Ya. Rasulullah SAW meminta agar anak yatim itu didatangkan. Karena masih anak-anak, maka Rasulullah meminta untuk bertransaksi dengan walinya. Waktu itu walinya adalah seorang paman dari 2 anak yatim ini. Kemudian anak yatim itu berkata, "Ya Rasulullah, kami memberikan tanah ini kepada engkau. Silahkan kau pakai untuk masjid, untuk rumah tempat tinggal engkau." Kata Rasulullah apa? "Enggak. Saya mau beli," kata Nabi. Jadi Nabi menolak. Kalau kita terima enggak Bapak Ibu? Oh, nggih matur nuwun. Insyaallah barakallah. Jazakallah khair. Nabi enggak menerima. Nabi enggak mau menerima. Nabi SAW membeli. Kata Nabi, "Saya tidak mau. Saya mau beli." Saya mau beli kata Nabi. "Berapa harganya?" Nabi tanya, "Biasanya di sini harga tanah berapa?" Disebutkan oleh para sahabat, kemudian Rasulullah membayar kepada wali dari anak yatim itu. Nah, di tempat itulah jemaah rahimakumullah dibangun rumah Rasulullah dan dibangun masjid. Jadi Masjid Nabawi yang ada di Raudhah itu masjid aslinya jemaah rahimakumullah, itu adalah tanah wakaf dari Rasulullah SAW. Di situ tidak ada duitnya sahabat. Itu murni duitnya Rasulullah SAW. Ya, Bapak Ibu. Jadi dakwah itu betul-betul perjuangan, tidak hanya dengan ilmu tapi juga dengan harta. Ya. Kemudian di rumah Abu Ayyub. Nah, ini sahabat ini pintar ini. Kan rumah Nabi belum dibangun tuh. Mau tinggal di mana Nabi kalau rumahnya belum ada? Bapak Ibu. Nah, sahabat ini pintar ini. Waktu orang berebut tali ontanya Nabi, dia ngambil barang-barangnya Nabi. Diambil barang-barang Nabi itu taruh di rumahnya. Kemudian jemaah rahimakumullah, ketika onta itu berhenti di tanah anak yatim dan itu belum ada bangunannya, nah kata Abu Ayyub, "Ini pasti Nabi akan tinggal di rumahku." Ya kan? Ternyata ketika mereka mendesak, "Ya Rasulullah, tinggallah di rumah kami sementara sampai rumahmu terbangun." Kata Rasulullah, "Orang itu tinggal di mana barangnya berada." Kata Nabi, "Di mana barang-barangku?" Kata Abu Ayyub, "Ya Rasulullah, barang-barang kau ada di rumahku." Ya. Maka Nabi tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nah, waktu itu Abu Ayyub menyarankan Nabi untuk tinggal di lantai 2. Tapi Nabi SAW berkata, "Jangan. Akan ada banyak tamu yang datang, jadi susah mereka kalau naik ke atas. Lebih baik aku di bawah saja." Kata Abu Ayyub, "Ya Rasulullah, saya khawatir kurang adab saya di atas sedangkan kau di bawah." Kata Nabi, "Enggak apa-apa." Ya. Jadi Bapak Ibu, perintah itu lebih utama menjalankan perintah daripada menjalankan adab. Panjenengan kalau misalnya mijit kiai, mijit ustadz atau itu jangan sungkan-sungkan tarik telinganya karena diperintahkan. Bapak Ibu, ada orang itu mijit saya Allah. Yang bisa narik telinganya ustadz itu cuma saya katanya. Ditarik itu juga saya. Ya jemaah Allah. Kemudian ada kisah unik Bapak Ibu. Waktu itu gentong airnya Abu Ayyub pecah. Karena grogi jemaah rahimahullah. Grogi. Akhirnya orang kan kalau grogi apa-apa bisa terjadi Bapak Ibu. Pecah akhirnya apa? Akhirnya beliau khawatir airnya itu jatuh kepada Rasulullah dan mengganggu istirahat Rasulullah. Maka selimut yang dibuat untuk tidur pada malam itu dibuat untuk menahan air dan mengeringkan air jemaah rahimahullah. Ini menunjukkan cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Nah, demikianlah perjalanan Nabi ke Madinah, ya kan, untuk memulai babak baru yaitu tugas mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Baik, begini ya. Orang Madinah itu sudah Islam, mayoritas sudah Islam sebelum Nabi ke Madinah. Karena ada sahabat yang diutus oleh Nabi untuk berdakwah ke Madinah. Namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini disebut Muqri'ul Madinah, orang yang membacakan Al-Qur'an di kota Madinah. Ya. Awalnya Nabi berdakwah di musim haji. Ini sudah kita pelajari Bapak Ibu. Waktu musim haji Nabi berdakwah. Dari sekian banyak kelompok yang didatangi oleh Nabi, hanya ada 6 orang Madinah
ketika didatangi oleh Nabi, Bapak Ibu, itu yang langsung menerima dakwah Nabi. Nah, 6 orang inilah yang berdakwah. Kemudian ada beberapa orang yang masuk Islam karena dakwah 6 orang ini. Kemudian pada tahun berikutnya ada sekitar belasan 12 orang datang ke Mekah untuk melaksanakan haji dan mereka berjanji untuk bertemu Nabi. Kemudian 12 orang itu sudah Islam. Lalu mereka berbaiat kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk mendidik mereka dan mengajarkan Al-Quran kepada mereka serta berdakwah di kota Madinah. Jamaah rahimakumullah. Nah, dari 12 orang inilah dan dari sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair, orang Madinah banyak masuk Islam. Jadi orang Madinah itu gampang sekali dan mudah menerima Islam, Bapak Ibu. Ya kan, sehingga ketika musim haji berikutnya ada puluhan orang datang ke Mekah. Tujuan utamanya adalah untuk bertemu Nabi tapi di musim haji, sekaligus melaksanakan ibadah haji. Jadi orang-orang Madinah memang sudah Islam sebelum Nabi datang. Makanya mereka disambut dengan hangat oleh orang-orang Madinah. Disambut dengan syair, Bapak Ibu. Beda dengan orang Taif. Ketika Nabi datang hijrah ke Taif, tidak ada yang menyambut Nabi. Bahkan menolak Nabi dengan cara yang kasar. Karena orang Taif memang sebelum itu tidak masuk Islam. Ya. Jadi betul-betul disiapkan oleh Allah. Ya kan? Jadi Nabi di Madinah ini tidak mengajak umat untuk masuk Islam, tidak. Kenapa? Karena mereka sudah Islam. Makanya di Madinah itu Nabi lebih membangun persaudaraan, membangun masjid, membangun kekuatan dan membangun negara. Jamaah rahimakumullah. Sehingga terbentuklah negara Islam di kota Madinah. Ya. Wallahu taala a'lam. Ada lagi? Silakan ibu-ibu dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Yang pertama tadi Rasulullah kan penyayang dan Rasulullah itu sebenarnya melindungi umatnya. Hubungannya bagaimana? Kok Nabi waktu tiba di Gua Sur, justru Abu Bakar yang masuk terlebih dahulu, memastikan keselamatan aman atau tidak, ya kan? Nah begini, Nabi itu melindungi umatnya bukan dari segi zahir ya, tapi dari segi maknawi. Maksudnya Nabi melindungi dan menyelamatkan umatnya dari neraka. Bapak Ibu, Nabi tidak punya kewajiban menyelamatkan umatnya dari kemiskinan. Nabi tidak punya kewajiban menyelamatkan umatnya dari penyakit. Kewajiban Nabi adalah bagaimana beliau bisa menyelamatkan umatnya dari api neraka. Jamaah rahimakumullah. Sehingga beliau menyimpan satu doa mustajabnya, tidak digunakan di dunia, nanti mau digunakan di akhirat, supaya semua umatnya selamat dari neraka. Beliau minta kepada Allah agar diizinkan memberikan syafaat kepada umatnya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang kedua, ketika membaca tola'al itu ada sebagian orang yang berdiri. Kenapa kok berdiri? Karena katanya Rasulullah datang. Dari mana tahunya datangnya Rasulullah? Coba tanya, dari mana tahu datangnya Rasulullah? Nah, dari mana datangnya Rasulullah? Itu kalau di sini tola'al, di sana tola'al, berarti banyak yang datang tuh. Di sini tola'al, di sana tola'al, Bapak Ibu. Baik, ini keyakinan sufi, ahlus sufi ya, bahwa ketika seorang itu berselawat, Rasulullah datang kepadanya. Nah, tapi datangnya itu kata mereka bukan ruh yang datang. Yang datang itu adalah nurnya, Nur Muhammad. Nur itu cahaya. Namanya cahaya, Bapak Ibu, ya kan? Itu datangnya banyak. Jadi ibarat ini ya, cahaya matahari ketika mataharinya satu tapi cahayanya di mana-mana. Begitu maksud mereka, atau yang disampaikan oleh mereka ketika ditanya apakah Rasulullah datang. Itu yang datang bukan fisiknya, bukan ruhnya, tetapi nurnya kata mereka. Ya kan? Wallahu taala alam. Yang jelas Rasulullah di alam kubur itu tidaklah mati sebagaimana manusia pada umumnya.
mereka hidup, para nabi dan para rasul itu jasadnya tidak dimakan oleh tanah. Setiap amal kita ini diserahkan kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah tahu apa yang dilakukan oleh umat itu tahu, tapi dikasih tahu bukan tahu melihat. Jadi karena amal kita ini dilaporkan dalam hadis yang sahih, dilaporkan kepada Rasulullah dan Rasulullah melihat amal umatnya. Jemaah rahimakumullah. Jadi masalah itu masalah keyakinan sebagian kecil dari orang-orang Bapak Ibu. Keyakinan sebagian kecil bahwa Nabi datang kemudian kita harus berdiri dan seterusnya. Sebenarnya tidak harus berdiri ketika bersolawat, ya, tidak harus berdiri. Pertanyaan yang lain tadi Pak Sur. Monggo. Kalau hijrahnya Nabi itu tadi berpanjangan ke Madinah atas perintah Allah. Ya. Nah, bagaimana yang pas hijrah ke Taif itu? Apa juga itu perintah Allah? Baik. Hijrah ke Taif juga sama ya. Juga bagian daripada perintah Allah. Allah SWT menyebut inna ardi wasi'ah. Sesungguhnya bumiku luas. Dan Nabi tahu bahwa itu isyarat beliau disuruh hijrah. Dan waktu itu beliau hijrah ke Taif. Jemaah rahimakumullah. Jadi sama juga perintah dari Allah. Karena Nabi tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa perintah Allah. Apalagi yang berkaitan dengan agama ya. Kalau Nabi pergi ke Taif tanpa diizinkan oleh Allah, berarti Nabi telah meninggalkan kewajiban dakwah. Allah akan murka sebagaimana Nabi Yunus. Nabi Yunus itu kenapa dimasukkan dalam perut ikan, Bapak Ibu? Karena beliau ini keluar dari tanggung jawab dakwah. Akhirnya dihukum oleh Allah SWT. Lalu kemudian beliau kembali kepada kaumnya. Nabi SAW tidak dihukum oleh Allah. Ya, Allah ingin agar Nabi merasakan kesulitan yang bertubi-tubi dalam berdakwah sehingga nanti akan mendapatkan kemenangan yang besar. Ya kan? Orang itu kalau ingin mendapatkan kemenangan yang besar, dia harus menjalani kesulitan-kesulitan yang bertubi-tubi. Jemaah rahimahullah. Jadi sama ya, sama-sama juga atas izin dari Allah dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Pertemuan berikutnya kita bahas ini. 3 program pokok Rasulullah di Madinah. Ya. Tahun pertama Nabi ngapain di Madinah itu? Ya kan? Insyaallah kita akan bahas pertemuan berikutnya. Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.